Diego da Silva Costa, lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1988 di kota Lagarto, Provinsi Sergipe, Brasil, adalah pemain sepak bola profesional yang telah menjelma menjadi salah satu striker yang paling dihormati di kancah sepak bola dunia. Ia dikenal luas dengan gaya bermain yang kuat dan fisik yang tangguh, serta keahlian luar biasa dalam mencetak gol, baik melalui gerakan di dalam kotak penalti, kemampuan menyelesaikan peluang, maupun kekuatan tembakannya yang mematikan. Sebagai pemain dengan kewarganegaraan ganda, ia pernah memiliki kesempatan untuk mewakili dua negara besar sepak bola, pertama kali membela tim nasional Brazil pada tahun 2013, kemudian memilih untuk berseragam tim nasional Spanyol mulai tahun 2014, di mana ia turut berpartisipasi dalam turnamen besar seperti Piala Dunia dan Euro. Di tingkat klub, ia telah memperkuat sejumlah besar klub ternama di Eropa dan Brazil, antara lain Atletico Madrid, Chelsea, Valencia, dan Grêmio. Saat ini, ia tidak sedang bermain untuk klub manapun setelah resmi hengkang dari Grêmio pada akhir tahun 2024, dengan status sebagai pemain bebas yang masih mengevaluasi pilihan karir selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan sepak bolanya. Diego da Silva Costa memulai babak profesional dalam karir sepak bolanya pada tahun 2006 dengan bergabung ke klub Portugal, Braga. Namun, untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain secara teratur, ia segera dipinjamkan ke klub lain di Portugal, Penafiel. Di sana, ia mulai menunjukkan potensinya sebagai striker dengan mencatatkan 5 gol dalam 13 pertandingan, menjadi bukti awal dari kemampuan mencetak golnya yang kemudian akan dikenal luas. Pada tahun 2007, ia mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan klub Spanyol besar, Atletico Madrid, sebuah langkah penting dalam karirnya. Namun, ia belum langsung mendapatkan tempat di tim utama Los Rojiblancos dan kembali dipinjamkan ke Braga untuk 1 musim lagi. Setelah itu, ia menjalani masa pinjaman berturut-turut ke dua klub Spanyol lainnya, Celta Vigo dan Albacete, di mana ia terus mengasah kemampuannya dan mengumpulkan pengalaman berharga di kompetisi Eropa. Pada tahun 2009, ia resmi berpindah ke klub La Liga lainnya, Valladolid, di mana ia tampil secara teratur dan semakin menunjukkan kemajuannya sebagai striker kelas atas. Kemudian, pada musim berikutnya, ia kembali ke Atletico Madrid, kali ini dengan status pemain resmi tim utama, siap untuk membuktikan diri sebagai bagian penting dari skuad klub yang ia cintai. Di Atletico Madrid, Diego Costa akhirnya menemukan tempatnya sebagai bagian penting dari lini serang tim utama, dengan gaya bermain yang kuat dan kemampuan mencetak gol yang semakin menonjol. Pada musim 2013-2014, ia memberikan kontribusi luar biasa dengan mencatatkan 27 gol di Liga Spanyol, performa yang menjadi kunci kemenangan klub dalam meraih gelar juara La Liga setelah sekian lama tidak mengangkat trofi tersebut. Selain itu, ia juga membawa Los Rojiblancos mencapai final Liga Champions UEFA, meskipun harus puas menjadi runner-up setelah dikalahkan oleh rival sekota Real Madrid dalam laga yang sangat ketat. Pada tahun 2014, ia membuat langkah besar dengan bergabung ke klub Liga Premier Inggris, Chelsea. Selama 3 musim berseragam The Blues, ia terus menunjukkan kemampuannya sebagai striker andal dengan meraih 2 gelar juara Liga Inggris musim 2014-2015 dan 2016-2017 serta 1 gelar Liga Piala Inggris. Performa konsistennya menjadikannya salah satu striker paling dicintai oleh penggemar Chelsea pada masa itu. Setelah menyelesaikan kontraknya di Chelsea, ia kembali ke Atletico Madrid pada tahun 2018, membawa nostalgia dan harapan baru bagi klub asalnya. Ia bermain untuk Los Rojiblancos hingga tahun 2020, tetap memberikan kontribusi dengan gol-gol penting dan pengalaman berharga bagi lini serang tim.
Setelah mengakhiri masa bermainnya di Eropa, Diego da Silva Costa memutuskan untuk kembali ke tanah air Brazil untuk melanjutkan karirnya, bergabung dengan sejumlah klub besar di negeri sendiri. Ia pertama kali memperkuas Atlético Mineiro, kemudian berpindah ke Botafogo, sebelum akhirnya menjadi bagian dari skuad Grêmio pada tahun 2024. Di Grêmio, ia tetap menunjukkan kemampuan mencetak golnya meskipun telah memasuki babak akhir karirnya. Pada musim kompetisi Liga Brazil 2024, ia mencatatkan 7 gol dalam 20 pertandingan, serta memberikan kontribusi penting dalam ajang Copa Libertadores, turnamen klub terbesar di Amerika Selatan yang selalu menjadi target utama bagi setiap klub Brazil. Sampai saat ia resmi hengkang dari Grêmio pada akhir tahun 2024, ia telah mencatatkan total 8 gol dalam 26 pertandingan di semua kompetisi untuk klub tersebut, meninggalkan jejak sebagai striker yang tetap bisa diandalkan meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Diego Costa membuka babak karir internasionalnya dengan membuat debut untuk tim nasional Brazil pada tahun 2013, di mana ia mendapatkan 2 kesempatan bermain namun belum mampu mencetak gol. Namun, karena memiliki hak untuk memilih negara yang akan dibela berkat kewarganegaraan ganda, ia kemudian memperoleh kewarganegaraan Spanyol pada September tahun 2013 dan memutuskan untuk melanjutkan karir internasionalnya dengan berseragam La Roja. Ia membuat debut resmi untuk tim nasional Spanyol pada Maret tahun 2014, tidak lama sebelum ajang Piala Dunia FIFA yang sama tahunnya. Costa kemudian menjadi bagian penting dari skuad Spanyol di Piala Dunia 2014, serta berpartisipasi dalam berbagai turnamen internasional lainnya. Selama masa bermainnya untuk Spanyol hingga ia mengumumkan pensiun dari tim nasional pada tahun 2018, ia telah mencatatkan total 24 penampilan dan berhasil mencetak 10 gol, menjadi salah satu striker yang memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan tim nasional Spanyol pada masa itu. Selain prestasi gemilang yang dicapainya di lapangan hijau, Diego Costa juga dikenal luas sebagai sosok yang memiliki hati yang peduli terhadap sesama. Pada bulan Mei tahun 2024, ketika daerah Rio Grande do Sul di Brazil dilanda bencana banjir parah yang mengancam nyawa dan tempat tinggal banyak orang, ia tidak tinggal diam dan langsung bergerak untuk membantu korban. Bekerja sama dengan 4 teman, Costa menggunakan mobil pribadinya serta sepeda motor air yang dimilikinya untuk melakukan operasi penyelamatan. Dalam beberapa hari berturut-turut, ia aktif terlibat dalam evakuasi korban yang terjebak di wilayah terdampak, berhasil membantu menyelamatkan sekitar 100 orang dan mengangkut mereka ke tempat yang aman serta memberikan bantuan dasar yang dibutuhkan. Tindakan baik yang dilakukan secara sukarela tanpa pamrih tersebut membuatnya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat lokal dan seluruh penjuru Brazil. Banyak pihak yang memuji kesediaannya untuk turut serta membantu mengatasi krisis, membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pemain sepak bola hebat, tetapi juga sosok yang peduli pada kesulitan orang lain. Diego Costa dikenal secara luas sebagai striker dengan kombinasi kemampuan yang luar biasa, dengan fisik yang kuat, kecepatan yang mengesankan, serta keahlian tinggi dalam menyelesaikan peluang gol dengan presisi baik di dalam maupun di sekitar kotak penalti. Kemampuannya membaca permainan dan menjadikan setiap kesempatan menjadi gol menjadikannya salah satu penyerang yang ditakuti oleh bek lawan di seluruh dunia. Namun, gaya bermainnya yang terkadang kasar dan kecenderungannya untuk terlibat dalam konflik dengan pemain lawan maupun petugas wasit juga membuatnya menjadi sosok yang cukup kontroversial sepanjang karirnya. Ia sering menjadi sorotan karena tindakan yang dianggap terlalu keras atau kurang disiplin, yang terkadang membawa konsekuensi berupa kartu kuning atau merah serta sanksi dari pihak kompetisi. Meskipun sering menjadi pusat perdebatan, ia tetap mendapatkan rasa hormat dari seluruh komunitas sepak bola sebagai salah satu striker terbaik pada masanya.
Kontribusi gol dan kemenangan yang diberikan untuk setiap klub maupun tim nasional yang diperkuasinya menjadi bukti nyata dari kualitasnya sebagai pemain sepak bola kelas dunia. Dengan seluruh cerita perjalanan karirnya yang penuh warna, Diego Costa telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia sepak bola. Dari perjalanan panjang dari akademi hingga klub-klub besar di Eropa dan Brazil, hingga kontribusi baiknya bagi masyarakat, ia tetap dikenang sebagai sosok striker yang mampu bersinar di puncak kemampuannya. Meskipun saat ini belum berkostum untuk klub manapun, masa lalu yang penuh prestasi dan kepeduliannya pada orang lain menjadikannya salah satu pemain yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe dan like ya guys. Terima kasih.